perusahaan pertama saya adalah urbanesia.com, sebuah city directory di mana waktu itu kita mendapatkan investasi dari Singapura dan diakuisisi oleh kompas.com. Yang kedua adalah Golfnesia. Golfnesia adalah joint venture antara Indonesia dengan Jepang, di mana itu kita bisa melakukan reservasi golf secara online. Jadi kalau di Jepang itu hampir 70% booking golf itu dilakukan online. Oleh karena itu kita mencoba untuk membawanya ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah tiket.com, di mana kita bisa melakukan booking pesawat, hotel, kereta, konser, dan rent-a-car. Waktu kita memulai urbanesia.com, itu startup pertama saya. Waktu itu saya dengan co-founder saya, CEO-nya itu sangat-sangat perfeksionis gitu. Jadi itu kita pengen kualitas dari situs ini sangat-sangat baik gitu. Dan gimana sih caranya supaya kelihatan menjadi yang terbaik dari yang lain-lainnya ya? Yaitu dengan memberikan fitur yang sangat banyak gitu. Jadi kemampuannya itu sudah sangat-sangat ekstensif. 13 bulan kita belum launch juga gitu. Jadi memang menghabiskan waktu yang sangat banyak ya kan? Bahkan untuk desain home-nya sekalipun itu butuh waktu 8 bulan untuk kita bisa menentukan. Itu revisi mungkin ada belasan kali gitu. Seperti itu. Jadi itu kesalahan utamanya adalah kita mencoba untuk menjadi perfeksionis gitu. Nomor satu itu adalah marketnya gitu, karena memang sangat susah ya untuk mendapatkan data di Indonesia gitu. Bahkan saya pernah diceritakan oleh Ibu Mari LK gitu kan, Bu, kenapa sih kok data pengunjung ya, turis dari luar negeri ke Indonesia itu hanya kurang lebih gitu kan, kenapa kok nggak angkanya akurat? Karena kata dia dari imigrasinya mereka tidak memberikan datanya bahkan ke paragraf sekalipun gitu ya. Tapi itu tidak bisa terelakkan itu. Sebetulnya ya nggak perlu kuantitatif itu, bisa juga kualitatif itu. Jadi kita research ke teman-teman kita gitu kan, ya googling pun itu sebenarnya sudah melakukan research ya kan. Tapi ya karena gini, pasar Indonesia dengan pasar asing tuh sangat-sangat beda gitu. Bayangkan, bahkan ya region seperti kota pun itu beda. Toko bagus itu kan awalnya di Bali gitu kan, tapi setelah pindah ke Jakarta dia tuh baru meroket tinggi gitu. Jadi lokasi pun itu sangat penting gitu. Being here ya, dengan kita orang-orang Indonesia ada di Indonesia itu sudah menjadi salah satu keuntungan buat kita ya. Dan nomor satu adalah research itu, karena tanpa research itu kita akan miss gitu. Banyak hal yang mungkin kita pikir itu common ya kan di offline, tapi sebetulnya memang juga belum tentu di online itu bisa terjadi gitu. Iya, jadi banyak teman-teman itu ya, ketika mereka punya ide ya kan, terus diimplementasi dan dijalankan, bebal gitu. Maksudnya bebal adalah gini, sudah 6 bulan, sudah 12 bulan growth profitnya tidak tumbuh-tumbuh, tapi masih aja dikerjain gitu. Itu salah gitu. Karena kalau itu tidak bertumbuh-tumbuh, itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Dan sesuatu yang salah itu sebetulnya juga bukan masif sih. Bisa aja itu Anda dengan pivot gitu ya. Pivot itu macam-macam ya. Bisa bisnis proses, bisa flow bisnisnya, bisa cara check out-nya. Misalnya dari awal harus registrasi, jadinya hanya di belakang registrasi dan lain-lain gitu. Jadi jangan juga berpikir pivot itu harus ganti bisnis kayak gitu ya kan. Dan kalau kalian mengasah itu ya kan, enaknya di Indonesia itu semua itu bisa diukur dengan metrik gitu. Bahkan kayak di tiket.com pun, billboard pun kita bisa ukur, bisa mengenerate revenue berapa gitu kan. Jadi semua itu bisa diukur ya. Google Analytics gratis gitu kan. Dan sekarang mereka bisa menunjukkan demografi user juga ya kan. Usianya bisa dilihat, dari kota apa bisa dilihat, itu dimanfaatkan gitu. Dan kita harus melatih sensitivitas kita sebagai entrepreneur ya dalam melihat data-data itu. Karena kalau tidak, kita kadang ya misalnya contohnya gini, kayak di tiket.com ternyata kita kok usernya banyak juga yang di atas 45 tahun. Ya. Pertanyaannya, orang yang usianya di atas 45 tahun, kalau mengakses website itu butuhnya apa? Satu, simple, ya kan? Karena mereka takut melakukan kesalahan, gitu. Yang kedua adalah fontnya harus gede-gede, gitu. Jadi hal-hal sepele seperti itu saya anggap sebagai pivot juga. Ya itu ya, optimize. Dengan optimize dan menemukan patternnya, eventually kalian akan menemukan ya what's right for the customers.
banyak rekan-rekan yang nanya itu kan, Natalie, ngapain kamu bikin tiket.com yang mengurusi masalah pesawat dan hotel, padahal kompetitornya sudah banyak. Tapi saya bilang begini, coba dilihat di Alexa Top 10-nya Indonesia, itu semuanya itu dari asing ya. Pertama Google, kedua YouTube gitu kan, dan cuman 2 yang dari Indonesia, yaitu Detik dan Kaskus gitu kan. Tapi mereka bilang, lah ya memang wajar lah, Google kan paling besar gitu kan, YouTube memang gede gitu kan. Coba dibuka top 10-nya Cina, 10-10-nya itu tuh dari Cina semua gitu. Jadi search engine-nya search engine Cina, videonya video Cina, portalnya portal Cina gitu. Jadi kenapa kita tidak gitu? Ya karena alasannya adalah ya karena kita mindsetnya seperti itu. Kita tidak berani memasuki market yang kompetitor sudah masuki. Padahal kita sebetulnya ya itu punya banyak benefit ya kan. Pertama, pasarnya memang belum di tap sama sekali ya kan. Masih sangat-sangat infant gitu kan. Terus yang kedua adalah ya potensinya itu sangat besar ya kan. Terus juga kita sendiri yang mengetahui industri ini gitu. Jadi sebetulnya benefit di sisi kita tuh sangat besar. Makanya ya teman-teman juga harus memikirkan aspek-aspek non teknis gitu, karena saya perhatikan juga startup itu orang berpikiran orang-orangnya harus geek gitu. For your information, tiket.com itu co-foundernya ada 5, yang ngurusin tiket.com websitenya cuma saya. Yang lainnya itu keluyuran kemana-mana ngurusin bisnisnya gitu. Jadi itu salah satu aspek yang juga harus dipikirkan. Jadi saya selalu bilang gini, produk keren, marketing keren, sukses. Produknya jelek tapi marketing keren, masih sukses, masih bisa mengenerate revenue, ya. Tapi kalau produknya keren tapi marketingnya tidak ada, nggak ada yang kenal. Coba sebutkan ya game developer di Indonesia ya yang sukses. Bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Agate, orang-orangnya itu sangat-sangat bawel ya kan. Suka bercerita, kalau diajak ke sebuah event untuk presentasi datang, dan saya selalu perhatikan kayak teman-teman Agate itu 70% jualan, 30% baru ilmunya gitu. Tapi ya nggak masalah buat saya karena memang itulah entrepreneur itu kan, bahwa they are proud of the product gitu. Jadi mereka harus mempromot secara agresif gitu ya. Jadi kelemahannya sebenarnya bukan masalah produk kok. Produk sejelek apapun ya kan, tapi kalau bisa dikemas ya kan dan dipresentasikan ke customer dengan baik, pasti customer akan juga suka gitu dan ya mengadopsi gitu. Gampangnya tahun 98 detik.com warnanya warna-warni sejelek itu tapi tetap laku ya kan. Bahkan tahun lalu revenue naik 30% masih gitu. Amazing bukan? Jadi itu ya, kalian harus memperhatikan bahwa produk is not about the item itself, tapi how you package it through marketing.